Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk mensupport saya pada berbagi praktik baik aksi nyata budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Arkandia Febriana, TKP Angkatan 9 dari TK Hidayatul Rahmah. Di sini kita akan belajar bersama. Kita belajar bersama tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, tujuan aksi nyata kali ini yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang bagaimana. Di sini kita sharing saja. Monggo kalau yang mau berpendapat. Oke, belum ada pertanyaan. Nah, di sini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud dari menuntun di sini adalah kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Ibaratkan kita itu sebagai petani itu pasti kalau mau menanam padi, menanam jagung, menanam buah-buahan itu ada ilmunya sendiri dan ada caranya sendiri. Tidak mungkin petani padi menanam padi menggunakan cara menanam jagung, ya, tidak mungkin ya. Nah, kalau kita juga seperti itu sebagai guru, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh anak. Contohnya, ketika ada anak yang dia senang melakukan kegiatan yang sifatnya kinestetik, sebenarnya kita juga tidak bisa memaksa anak tersebut untuk melakukan mendidiknya, memaksanya dengan memaksa mewarna harus bisa. Demikian juga dengan anak-anak kita sendiri. Bakatnya mereka ada di menyanyi, kita arahkan. Bakatnya mereka ada di kinestetik, kita arahkan. Ya seperti petani tadi, menuntun, kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodratnya anak lahirnya seperti itu, ya kita hanya menuntun. Saya mau tanya, apa arti kata menuntun menurut panjenengan semua? Menuntun, saged mengarahkan, ya, memberi petunjuk, mengarahkan, memberi petunjuk, hanya itu. Sebenarnya memaksa itu juga tidak boleh. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi kecil begini. Ada nih ya. Sampai di sini, menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu? Kita belajar bersama disiplin. Disiplin apa?
Patuh pada aturan, betul. Apalagi Mama SMP. tanggung jawab atas tugasnya. Oke, patuh pada aturan, tanggung jawab atas tugasnya. Monggo yang mau menambahkan. Disiplin. Oke, mari kita lihat bersama-sama apa itu disiplin. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan berapa konsepsi tentang makna kontrol atau disiplin tersebut. Ya, pertama kita itu sebagai satu guru, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa di sini? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid. Mungkin kita di sini memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Maksudnya gimana? Dia melakukan sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Timbangane aku seneni tak lakonane. Nah, seperti itu di sini. Yang kedua, ilusi. Kenapa Bu tertawa? Ada seperti ini. Oh, oke. Iya. Nanti kita belajar bersama-sama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid. Jadi kita mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha. Bisa dipahami? Pahami? Sangat oke, alhamdulillah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya wis lah, aku ora nglakoni ya ora apa-apa. Ya wis bene lah kok Bu Guru paling mengatakan aku anak yang tidak pintar. Jadi dia sudah di mindsetnya seperti itu. Aku nggak ngelakoni, nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Memang aku nggak iso. Ada contoh murid seperti itu? Ada. Pasrah ya, pasrah. Yang keempat, ini yang paling bagus. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagus menurut kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi mereka itu kita memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Oh percaya, dipaksa. Kamu loh pasti bisa. Seperti itu. Dan biasanya menambahkan koyo kae loh. Jadi percaya kita. Padahal anak itu sebenarnya tidak mampu melakukannya. Di sini yang keempat yaitu menurut Dr. William Glasser, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya
bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat tertentu. Nah, di sini ada perbedaan, itu stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, setelah itu ada teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, direspon. Kalau untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Setelah itu ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrolnya, selamat datang Bapak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setelah itu semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Kita mau permainan sebentar. Permainan yuk. Biasanya kan kalau anak-anak TK itu seneng kalau bermain. Di sini kita bu gurunya yang mau bermain. Permainannya simple, mudah saja. Tangannya panjenengan begini semua, tangan kanan satu aja. Bayangkan ini berlian di tangan Anda. Berlian digegem, digegem bu, semakin kuat tak gegem. Saya paksa, tak paksa jenengan. Bukaan bu, tak jaluk. Kira-kira boleh apa enggak? Wis to bu, tak ijoli 1 juta. Wis to bu, tak ijoli omah. Tetap tidak mau dibuka. Wis to bu, wis aku jadi koncone sampean wis tak wangi wis ning omah. Tetap tidak mau dibuka ternyata. Terima kasih kalau tanya. Maknanya apa di sini? Maknanya apa bu? Maknanya apa nih? Kalau bapak, milik saya, apalagi? Kira-kira permainan cobalah buka ini, ternyata sesuatu yang berharga itu meskipun dipaksa itu dijaluk kayak ngopo, diminta seperti apa, kalau memang nggak berkehendak dikasihkan ya nggak dikasihkan. Iya, seperti itu juga perasaan anak kita, nggak bisa dipaksa. Dia nggak mau mewarna, kayak tadi siapa? Joyce ya? Iya, seperti itu. Ternyata sesuatu yang dipaksa itu kan tidak enak ya. Seperti itu. Perasaan anak kita lebih seperti itu. Nah, di sini ada teori motivasi
hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk membuka pemahaman kita, apa sih yang dimaksud dengan motivasi menurut panjenengan semua? Motivasi. Di sini ada motivasi, ada hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ada yang bisa berpendapat. Motivasi, memberi dorongan atau memberi perilaku yang baik. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan dia akan bertanya apa yang akan dia lakukan. Di sini maksudnya apa? Seperti yang pertama tadi, dia melakukan itu karena wedi. Aku engko lek terlambat aku wedi. Nah, seperti itu. Untuk menghindari hukuman biar tidak terlambat. Dia itu menganggap dirinya aku dihukum. Gitu loh. Tidak mempunyai kesadaran sendiri. Selamat datang, Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Contohnya, kira-kira yang nomor 2, contohnya yang panjenengan bisa terapkan sebagai contoh apa? Kita sebagai guru biasanya ada aku gimana ya nanti biar dapat hadiah dari bu guru. Nah itu contohnya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia itu sadar diri, tidak ada paksaan orang lain, terus dia juga tidak mengharap imbalan dari orang lain. Dia hanya ingin menghargai dirinya sendiri, seperti bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Oh, seperti kita saja. Waktu kita piket saja ya, Bu Guru, waktu piket. Alah, aku mulai telat, aku mau disuwunan Ibu Jamil. Nah, seperti itu. Yang nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak gawe RPP dhisik engko ben putri suweneng karo aku. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dia memang tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Wes orang mikir dapat imbalan, wes ndak mikir dapat penghargaan, dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan. Kita di sini sifatnya sharing saja. Lanjut. Oke.
Di sini sudah ada apa namanya bagannya? Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di sini identitas gagalnya coba kita cermati bersama-sama. Ada hukuman. Hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Masih ingat kita waktu SD upacara kok sepatunya ada yang corek titik warnanya putih. Pasti kon maju ketika upacara. Pasti dihukum sama bu gurunya. Gimana perasaan Anda pas saat itu? Rasanya gimana? Takut, marah, malu, apalagi? Pegel. Sampai sekarang masih ingat nggak? Luar biasa. Saya soalnya juga pernah dulu. Masih ingat sampai sekarang. Ternyata itu menyakitkan. Kita, apalagi murid kita, ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, ini hukuman. Di sini ada identitas gagal di hukuman. Nah, murid yang terakhir tadi, murid atau anak akan tersakiti. Mulai dari awal, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban merasa mendapat keadilan. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Di sini ada identitas sukses, yaitu disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi, juga ada restitusi. Konsekuensi di sini yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Di sini hanya pendek, kalau di sini panjang, lebih menyakitkan yang di sini. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, selanjutnya ada di restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Mungkin teman-teman di sini sudah melakukan, tapi tidak sadar kalau itu restitusi. Di sini ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghakimi. Di sini Bu Guru menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Di sini murid akan mendapatkan penguatan. Nah, berdasarkan bagan di samping, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa dipahami dari kata-kata ini bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, langsung spontan. Ya, kayak kita waktu kena tilang kan langsung ya, nggak mungkin disemayani sesuk tak tilang gitu ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah saja. Ya sudah, itu yang dihukum ya kamu dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Coba kita meraba diri kita. Apalagi kita di sini pendidik anak usia dini. Apakah kita masih sering melakukan itu kepada anak-anak? Ya. Masih sering. Diomongi ya. Nah, seperti itu. Terlebih kita menyakiti psikisnya anak. Jadi ketika anak akan melakukan sesuatu, semua didisik. Engkau sama bu guruku marah, aku nanti dihukum. Nah, sementara ini disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya di sini kita ngomong di dalam kelas. Ya, kata Bu Dewi tadi kesepakatan kelas. Konsekuensi tadi kita ingat bahwa itu berdampak, tapi jangkanya tidak panjang, pendek. Jadi anak nggak mengingat lama seperti yang kita lakukan waktu SD tadi, dihukum sampai sekarang masih teringat, sampai sekarang masih pegel gitu ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Di sini kita sering ya, makane dikerjakan, ora dikerjakan, ora oleh dolanan. Apakah kita tidak pernah melakukan seperti itu? Sering. Iya, banyak-banyak istighfar ya. Dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Dia tahu. Nah, lanjutnya. Di sini ada lagi dihukum oleh penghargaan. Maksudnya, kata Afikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bisa dipahami kata-kata seperti ini? Berperilaku bertanggung jawab kepada seorang anak, kita itu sudah berasumsi kayak bocah gue tidak mampu, tapi dia berusaha mampu. Oleh bocah gue nanti ingin mendapatkan penghargaan, berarti dia harus berusaha. Seperti kita paksa, oleh sampean enggak ya nggak tak kasih hadiah, berasumsi bahwa dia itu tidak mampu, sesungguhnya seperti itu. Nah, di sini restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka melakukannya, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Elson dosen. Di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang tadi mulai restitusi. Kalau hukuman tadi sudah pasti berdampak jangka panjang, konsekuensi jangka pendek. Kalau restitusi, apakah baru dengar hari ini? Oke, saya juga baru dengar ketika saya belajar di guru penggerak. Ketika anak melakukan kesalahan, itu kita sebaiknya merestitusi. Restitusi itu kita nanti ada mengidentifikasi masalahnya, memvalidasinya, terus kita mau kembali ke keyakinan kelasnya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini restitusi nanti kita akan terbentuk melewati dulu dengan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi Bu Dewi sudah di awal mengatakan apa tadi Bu? Kesepakatan kelas. Nah, hampir sama dengan itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemarin, hari Sabtu kemarin, saya mencoba praktek membuat keyakinan kelas di kelas saya. Ya. Seperti ini keyakinan kelasnya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mencurahkan pendapatnya. Banyak sekali. Contohnya, ini menjadi keyakinan kelas tidak seperti ini awalnya. Anak-anak itu kan kelas saya ada 20 anak. Jadi ya 20 curah pendapat itu saya tampung. Anak-anak saya bantu menuliskan, menempelkan di papan tulis pakai kertas yang ditempel itu, agar kita membuat kalimat pemantik untuk anak-anak. Kira-kira di kelas ini supaya nyaman itu bagaimana? Kalimat pemantiknya seperti itu. Oh, nyapu Bu, ngepel Bu, membuang sampah, tempat sampah Bu. Oke, saya tulis ditempel. Kira-kira untuk kelasnya biar terlihat indah, enak, nyaman, itu bagaimana ya? Oh, naruh barang di tempatnya Bu. Terus kalau mau pinjam peralatan guru itu harus izin, seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Kemudian saya simpulkan bersama mereka, menyapu, membuang tempat sampah di tempat sampah, mengepel, itu ternyata sudah suka menjaga kebersihan.
menata, mengembalikan tempat barang di tempatnya, itu akhirnya kelas menjadi apa? Menjadi rapi. Oke, jadi rapi. Terus kira-kira jika ada bu guru atau teman yang sedang ngomong, itu boleh nggak kita tiba-tiba ngomong sendiri? Nggak boleh bu, harus bergantian, harus bersabar. Nah ini selalu berperilaku baik, sayang teman. Mungkin nanti di lembaga panjenengan bisa diterapkan. Ini buatku sekali nanti untuk kegiatan restitusi kita. Nah, selanjutnya setelah kegiatan kelas, kita membahas kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan manusia itu ada apa saja? Coba sekarang SBK dulu ya. Oke. Bermain tepuk hak anak. Oke, yuk. Sedia tepuk hak anak. Tumbuh Kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, lagi ya. Tepuk hak anak, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke. Itu ada tepuk hak anak. Ternyata anak itu butuh tumbuh kembang, terus butuh perlindungan, butuh partisipasi. Nah, disitulah kita nanti memberi keyakinan kelas berpartisipasi. Kita tampung semuanya. Buat ini, jomong aja. Nah, seperti itu. Mau berpartisipasi ini disetop. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan apa yang dia inginkan. Lebih baik seperti ini. Mohon maaf, ngomongnya bergantian dulu. Coba keyakinan kelas kita apa? Jika ada yang ngomong, didengarkan dulu. Seperti itu. Satu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu apa? Makan, betul. Apalagi? Pakaian. Pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak itu loh, meskipun ya non sewu, ireng, kriwul, umbeleng, dia itu juga pengen diterima loh bu, pengen dikasih sayang, ya pengen dicium-cium loh bu. Iya. Ya pengen dirangkul, dia itu pengen kasih sayang dan rasa ingin diterima. Iya. Terus kebutuhan dasar kesenangan. Anak itu juga pengen senang loh bu, pengen senang. Anak itu kebebasan, kebutuhan dasar kita, kesenangannya ya po. Ya shopping, ya check out Shopee ya, ya dah. Ya jalan-jalan, ya nongki-nongki. Anak juga itu kesenangannya, ya pengen dolanan, pengen berpartisipasi, kebebasan. Sama yo apa purun koning omah karo bapake koning omah ae. Aku pengen melok kumpul-kumpul karo koncoku yasinan, karo bapake ora oleh ning omah ae. Mau sedina wis sekolah. Nah, gak turun toh. Nah, kita itu kebutuhan dasarnya kebebasan. Nah, berbebas, bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas. Yang dalam tanda kutip yang positif ya, bebasnya. Di sini ada penguasaan. Maksudnya gimana? Penguasaan. Kebutuhan dasar manusia itu loh, penguasaan. Ya, berkuasa. Biasanya anak-anak iya, betul. Berkuasa. Contohnya biasanya bocah itu pengen mimpin nih. Nah, berkuasa itu kan penguasaan. Ingin menguasai. Umpamanya kayak Pak Pen itu pengen menguasai IT. Nah, seperti
itu. Bu Iim ingin menguasai pembelajarannya, pengen tak kuasai koncoku ben tak belajari, boleh. Itu ben manut ki kudu ngene. Gawe RPPM, TP apa ATP. Lah, itu. Ya. Itu penguasaan. Kalau gak manut aku, berarti pendapatku tidak diterima. Itu penguasaan. Nah, setelah 5 kebutuhan dasar manusia di sini, kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Ya, kelima posisi kontrol tersebut adalah: 1. Kita sebagai penghukum. Nah, kata Bu Titis nggak manut dihukum. Apakah kita masih melaksanakan ini? Oh, kadang, alhamdulillah. Tak kira sering. Alhamdulillah kalau sudah kadang-kadang. Jangan terlalu ya. Ingat tadi, anak itu juga perlu kebebasan kesenangan. Di sini penghukum contohnya. Hari ini itu seragamnya merah putih. Kenapa kamu kok memakai seragam batik coklat? Sudah, kamu berdiri di depan, kamu tak hukum. Seperti itu. Datang terlambat. Datangnya terlambat. Anak terlambat itu sudah bersalah, sudah lebih. Ya. Terus apalagi kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, itu semakin di sini semakin dan kita tahu bertanya. Pasti kalau kita bertanya, anak itu pasti bisa menjawab. Kemarin pengalaman saya, hari Sabtu Tica datang menangis. Masih diam terus, tak ditanya diam terus. Dia itu sudah terlambat menangis dan dia sudah merasa bersalah. Kita tanya kenapa dia terlambat. Jangan langsung kita menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita itu terkadang masih di nomor 2 ini, pembuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana? Kalau jenengan tahu, loh salahku toh, salahmu mau ora ndamem. Iya, anak itu sudah merasa bersalah. Di sini teman nomor 3. Ayo, kata-katanya itu agak halus. Kalau penghukum tadi tegas, ini agak tegas, yang ini rada lembut. Kalau guyang-guyu dijamin, ayo toh, sama ramesane Bu Guru ya. Kok Bu Guru kok diseneni Bu Jamil loh, lek sama nang manut. Itu. Dan terus anaknya mek guru pecan. Ayo toh, cepet gitu. Nah, yang nomor 4, pemantau. Yang nomor 5, kita guru sebaiknya itu menjadi manajer. Apa itu manajer? Ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu. Ya, tanya dulu pun kenapa kok begini, terus alasannya nanti kamu bagaimana untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang tadi di awal kita sudah bahas. Langkahnya yang pertama, kita menstabilkan identitas. Mengapa anak itu melakukan kesalahan? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya. Contohnya, di sini ada kasus
Ica atau Arfan bermain mainannya adik PAUD, adik kelompok bermain. Tidak sengaja Arfan itu merusakkan mainannya adik PAUD itu. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita menjadi seorang yang lima posisi kontrol tadi, menghukum dia, ataukah menjadi teman dia, atau kita melakukan langkah-langkah seperti ini? Ingat yang di awal tadi, kalau kita memberikan hukuman itu akan teringat jangka panjangnya sampai dia dewasa. Langkah-langkahnya seperti ini. 1, menstabilkan identitasnya. Arfan, kemarin dia mendapat laporan dari Bu Laila. Apakah kamu merusakkan mainan ini? Nah, itu menstabilkan identitas. Menanya Arfan dulu. Nah, itu yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Di sini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kita validasi dulu. Kenapa kamu merusakkan ini? Kenapa mainannya kok rusak? Pasti Arfan akan menjawab, ini Bu, aku tidak sengaja. Kemarin saya mencoba praktek segitiga restitusi itu, indah ternyata. Anak tidak merasa terhakimi, anak juga berpartisipasi untuk menemukan solusinya. Nah, di sini nomor 3, menanyakan keyakinan. Seperti ini, Bu Guru itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cuma, apakah perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Bu Guru. Terus bagaimana solusinya? Nah, disinilah anak nanti bisa menemukan solusi tersendiri. Oh iya Bu, aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Terus solusinya bagaimana? Solusinya aku akan memperbaiki mainannya ini. Nah, disitulah kita membantu mereka memperbaiki mainan itu. Dan setelah melakukan restitusi ini, apakah ada rasa anak mempunyai rasa pegel? Tidak ada ya, karena di sini anak ikut berpartisipasi, menemukan solusi. Kita tidak serta-merta menghukum dia. Indah sekali restitusi ini. Nah, itu setelah anak itu sudah menyelesaikan permasalahannya, kita kembalikan lagi ke kelompoknya, kembalikan lagi bersama teman-temannya. Sudah, bersalih, dia kembali lagi bersama teman-temannya. Mungkin teman-teman dari paparan saya, adakah pertanyaan mungkin atau masukan kepada saya? Monggo. Kalau mau, saya seneng diberi masukan. Kayak jenengan yang diberi pemasukan uang sama suaminya, seneng, saya juga seperti itu, seneng memberi pemasukan. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mensupport dalam aksi nyata saya berbagi praktik baik budaya positif modul 1.4. Semoga paparan yang saya berikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk panjenengan semua, dan bisa diterapkan di lembaga panjenengan masing-masing.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Perhatikan ya. Ya, teman-teman, hari ini Budia bawa kertas warna, bukan, ini kertas warna-warni yang bisa ditempel. Kita hari ini mau buat keyakinan kelas. Buat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya kenapa ya? Jika di kelas, kelasnya harus apa ya? Rapi. Oke, nanti dikasih menjaga kebersihan. Coba sama Budia mau dibagi satu-satu. Enggak boleh buang sama sembarangan nanti banjir. Iya, itu namanya menjaga kebersihan. Dibagi satu-satu ya. Nanti tulisnya dibantu Budia. Oke, dibantu sama Budia nanti. Oke. Dibagi satu-satu ya sama Budia ya. Dibagi satu-satu, coba nanti teman-teman mau apa nanti dituliskan di papan tuh, terus ditempel. Oke. Nanti bisa ditempel ini. Ada yang ditulis. Oke, sekarang yang dipanggil nomor 1 Mbak Kalesa. Adakah yang hijau? Nah, Mbak Kalesa tadi apa Mbak Kalesa, coba dituliskan. Kenapa? Oh, berarti harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ini Kalesa. Silakan ditempel. Bisa langsung tempel. Oke. Apalagi coba? Ya, ini sudah menjaga kebersihan. Terus ya itu namanya di kelasnya harus menjaga kebersihan. Terus dengan temannya harus apa ya? Sini Mbak Tica, ditulis ya, dibantu sama Budia. Berarti sayang sama teman, sayang teman. Iya, sabar. Tica, silakan ditempel. Nah, ditempel ya. Terus apa lagi? Siapa yang mau? Yaitu saya sama teman. Terus oh, menaruh barang di tempatnya. Ini Raska ya. Oh iya, kita tidak boleh pipis sembarangan. Tidak boleh buang sembarangan. Tidak boleh pipis ngadeg sama kayak sapi. Oh iya. Ya, Raska. Berganti ya. Berarti kalau di kelas itu harus apa? Harus tertib. Joyce ditunggu di tangan. Ya, sini Mas Joyce. Iya, silakan. Apa ini?
kelas kita harus apa ya kira-kira? Iya, menjaga kebersihan, sayang sama teman. Yuk, apa lagi? Hah? Oh iya. Itu masih belum sabar. Terus apa lagi? Ayo ditempel. Jahayu apa? Masih sabar. Siapa? Apa lagi? Harus apa? Harus bersabar. Yuk, kerja kamu. Harus bersabar. Ini. Harus menyapu. Ini. Ya, sebentar ya. Habis menempel nanti kita mau ya. Menyapu. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Kak Zaina, kalau di kelas kita apa? Ayo. Apa? Belajar apa? Kalau baris itu kenapa itu? Tertib. Terus biasanya terus itu. Kalau cuci tangan itu biasanya kenapa itu? Iya, tertib pinter. Kalau tertib berarti barisnya itu namanya apa? Antri. Apa saya? Antri. Ini antri. Apa lagi? Kalau ada orang yang lagi ngomong, kalau temannya lagi berbicara, itu gimana sikapnya? Gimana sikapnya kalau ada orang yang masih ngomong? Gimana? Bergantian, pinter. Ya bergantian. Sini Mbak Arifah, bergantian. Ya, apa ini namanya? Setelah bermain di kamar nih, dibersihkan kalau dikembalikan, dikembalikan. Yuk, dikembalikan. Teman-teman, tadi ada yang apa ya? Coba kita baca. Kita baca. Yuk, silakan duduk Ayu. Yuk ditempel. Kenapa, Dok? Di kelas biasanya kita harus apa? Saling sama teman-teman apa? Saling menyayangi. Sayang teman. Silakan ditempel. Terus pinter, jangan olok-olokan. Jangan olok-olokan. Oh
boleh ejek-ejekan. Terus kalau waktunya pipisnya di kamar, pipis di kamar mandi. Apalagi ya kira-kira ya? Apalagi kira-kira? Ya, kira-kira apa ya? Duduknya ketika belajar rapi. Rapi. Nah, sekarang kita mau baca. Masuk dulu apa yang kalau ada teman yang tidak pintar diingatkan ya. Yuk kita baca. Silakan duduk. Bima ya silakan duduk. Henry ready to pray. Oke, siap. Siap, coba didengarkan. Ini hasilnya keyakinan kelas tadi kita. Apa ya? Coba. Sama Budia mau ditempel. Keyakinan kelas. Sebentar sekarang. Keyakinan kelas yang mandi apa? Ketika belajar, adakah yang mau jajan? Kenapa? Oh, waktunya belajar. Kalau waktunya main ya bermain. Habis belajar, nanti belajar bareng-bareng di belakang. Sedia tepuk. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. 1, 2, 3. Oke. Didengarkan. Kita baca. Keyakinan kelas Ismail. Kaki di duduk yang enak. Keyakinan kelas Ismail. Mas Arfan, tadi pertama harus apa? Antri. Apa? Terus kalau di sekolah harusnya pipisnya di kamar mandi. Punya siapa tadi ini? Ya Joyce. Yang buang sampah di tempat sampah siapa tadi? Siapa? Tas. Yang ini harus rapi. Siapa ini? Yang ini sayang sama teman. Punya siapa ini? Tidak. Yang menaruh tas di tempatnya punya siapa tadi ini? Raska. Yang tertib siapa ini tadi? Pinter. Di kelas harus tertib. Punyanya Fairu. Iya, ini yang sabar di kelas harus sabar. Punyanya siapa? Davano. Kalau ini bergantian. Siapa ini tadi? Alifa. Ini sayang sama teman. Siapa tadi ini? Siapa tadi yang sayang sama teman? Kiran. Yang apa lagi ya? Oh iya ini loh. Oh iya, ini menjaga kebersihan siapa tadi ini? Oh Kak Desa. Berarti di kelas kita harus satu apa? Menjaga kebersihan. Terus sayang sama teman. Terus menaruh tas. Oh ya, menaruh tas di tempat. Terus saling sayang sama teman. Oke?
pukul-pukulan. Ini sayang sama teman apa tidak? Iya. Loh, ya makanya kalau nggak mau dipukul jangan pukul, nggak boleh. Gimana tadi Jeremy? Jeremy mau ini Jeremy? Jeremy ya?